Ya udah masuk. Perhatian seluruhnya. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kabar upacara penaikan bendera Senin 31 Juli 2023 siap dilaksanakan. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Clear. Henti. Clear. Buka formasi. Jalan. Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Henti. Clear.
pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Bangka, Tagau, maju. Jalan. Siap, siap aja. 2 kali beres. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta, dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, serta waktu dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Labuan Batu yang kita cintai ini dalam rangka apel pagi maupun upacara kenaikan bendera yang merupakan rutinitas kita sehari-hari pada hari Senin. Tak lupa sholawat beriring salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di sini semua dapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Jajaran guru beserta staf Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Labuan Batu, dan tak lupa adik-adik saya, siswa dan siswi kelas 7, 8, 9 Madrasah Tsanawiyah 1 Negeri Labuan Batu yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Inspektur Polisi Tingkat 2 Tohiro Muhammad Said Dalimunte, Sarjana Terapan Kepolisian. Saya merupakan alumni Akademi Kepolisian Angkatan 2023 Batalion Promoter. Saya berdiri di sini bukan selaku polisi ataupun selaku siapapun itu, tapi saya berdiri di sini selaku senior kalian, senior adik-adik yang diberi tugas ataupun amanah oleh Bapak Kepala Madrasah untuk memberikan motivasi ataupun wejangan maupun santi aji kepada adik-adik sekalian. Saya berdiri di sini juga melalui proses. Saya juga pernah berdiri seperti adik-adik sekalian mengikuti upacara di Madrasah Tsanawiyah ini dari kelas 7, 8, dan 9. Saya dulu kelas 7 unggulan 1, yang mana wali kelas saya adalah Ibu Nirwana. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nirwana. Dan my one and only, my best English teacher ever, Sir Surya Putra SPD. Tepuk tangan. Thank you, sir. This uniform and this title I tribute to you, sir.
Selanjutnya, ada pun beberapa hal yang ingin saya kutip dari hadis, kitab Lubabul Hadis. Barang siapa yang menghormati orang alim ataupun guru, maka ia menghormati aku. Barang siapa yang menghormati aku ataupun memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka sampaikan kepada adik-adik sekalian, selaku siswa dan selagi kita masih siswa, hargai semua guru yang ada di sini. Jangan kita kotak-kotakin, guru yang baik, guru yang jahat, tidak ada itu semua. Semua guru niatnya baik, ya. Semua guru yang ada di Madrasah Sanawiyah ini sikat giginya, sama sikat gigi teman-teman juga, satu sikat gigi itu satu kelas. Alhamdulillah saya belum pernah. Tahu kan hafalan vocabulary Mas Rasulullah Putra? Itulah seperti itu. Ya, vocabulary mufradat masih ada mufradat. Mufradat bahasa Arab seperti itu juga, hadis gitu juga. Ya, jadi saya harapkan untuk adik-adik sekalian, hormatilah siapapun guru kita, ya. Jangan ada yang dikotak-kotakin, jangan ada yang dicap sebagai guru jahat, guru baik, tidak ada. Semua guru itu baik, saya tekankan, semua guru itu baik. Apapun karakter dia, bagaimanapun cara mendidik dia. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, saya berdiri di sini bukan selaku senior kalian yang sukses ataupun sebagai apa, tapi saya di sini hanya ingin menyampaikan dan lain sebagainya, bersosialisasi, tetaplah istiqomah dalam hal kebaikan. Ya, semuanya dapat kita laksanakan, semuanya insya Allah dapat kita capai. Satu hari itu adalah belajar. Saya minimal belajar itu satu hari setengah jam aja. Karena menurut riset juga, setiap anak remaja yang belajar itu maksimal otaknya bekerja 38 menit, hanya fokus 38 menit. Ya, jadi saya kurang-kurangi sedikit, saya counting setengah jam setiap hari aja. Setiap hari, mudah-mudahan apapun yang kalian pelajari hari itu bisa lengket maupun bisa kalian ingat sampai kapanpun. Selanjutnya, baca Quran. Terserah mau baca surat apa aja, kalaupun ada surat harian ataupun bacaan rutin, silakan dibaca 1 lembar maupun 2 lembar. Itu aja, jangan sampai bacaan Quran ini kita lupakan. Ini saya maksud istiqomah dalam hal apapun, tetapi dalam dan ataupun jalur kebaikan. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian, selaku Madrasah Sanawiyah, selaku adik-adik siswa Madrasah Sanawiyah, tunjukkan perbedaan kita dengan siswa ataupun siswa lainnya. Yang ketiga, saya sampaikan, jaga marwah Madrasah Sanawiyah ini. Ya, kalau bukan kita sebagai siswa dan siswi, kalau bukan kita sebagai senior, siapa lagi yang akan menjaga marwah Madrasah Sanawiyah ini? Dikarenakan di luar sana MTS ini masih terdengar baik, ya, masih didengar baik oleh kalangan orang luar. Saya juga masih dengar Madrasah Sanawiyah ini masih baik, baik di prestasi akademik maupun non akademik. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian silakan dijaga marwah MTS ini, ya. Yang laki-laki jangan nggak usah gabung-gabung geng motor ataupun merokok di luar sana, apalagi pakai seragaman, ya, seragaman MTS. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Contohnya siswi, ya, di sekolah pakai jilbab, di luar ya sesuaikan lagi, silakan pakai jilbab. Itu kan jilbab juga merupakan kewajiban ya bagi kita seorang muslimah. Jadi saya harapkan jangan ada, ya, dari kita sendiri yang mencoreng nama baik MTS ini. Selanjutnya yang keempat, perlu saya sampaikan, saya dulu sekolah di MTS Negeri 1 Labuan Batu ini lulusan tahun 2015. Saya masuk tahun 2012. Saya masuk di 7 bulan 1. Kelas saya di sebelah barat bawah sana, di bawah tangga, tepat di bawah tangga. 3 tahun saya di sana. Saya sekolah pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu, dan kadang Minggu ada juga kelas tambahan, kelas berbahasa Arab untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi yang saya lulusan tahun 2018, saya juga mencoba akademi kepolisian tidak hanya 1 kali. Yang saya 2 kali coba baru lulus. Alhamdulillah selama 4 tahun perjalanan saya di akademi kepolisian, alhamdulillah lancar, dikarenakan doa para guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuan Batu juga. Saya hampir tiap cuti menyambangi MTS ini. Setiap cuti, setiap tahun saya pasti ke sekolah ini untuk minta doa, minta restu kepada guru-guru. Sampai kapanpun hubungan kalian dengan para guru tidak akan lepas dan tidak akan putus lah. Oleh karena itu kalian sendiri yang jaga silaturahmi,
hubungan kalian dengan para guru. Dikarenakan doa para guru itu manjur. Ya, saya ucapkan, saya ulangin, doa para guru itu manjur. Saya di Akademi Kepolisian masuk tahun 2019, lulus tahun 2023. Alhamdulillah selama 4 tahun saya pernah mendapat beberapa prestasi, dapat jabatan juga di Akademi Kepolisian sebagai komandan batalion. Dikarenakan FSG juga, dikarenakan guru bahasa Inggris kita juga, Surya Putra, binaan juga sama Ibu Nirwana dan Pak almarhum Idris Lubis. Saya juga pernah mendapat kesempatan studi visit ke Korea Selatan selama 10 hari untuk bertukar ataupun sharing informasi terkait kepolisian di sana, baik di kepolisian daerahnya di Korea Selatan, mabes kepolisiannya di Korea Selatan, dan budaya-budaya kepolisian di Korea Selatan. Saya sedikit cerita di Korea Selatan terkait seperti lalu lintasnya saja. Masyarakat di Asia Tenggara, dikarenakan mereka sudah negara maju, jadi mereka di sana cukup dengan lampu, dengan tanda-tanda jalan maupun trotoar ataupun sebagainya, mereka sudah patuh. Jadi kepolisian di sana hanya sekedar mengecek melalui CCTV ataupun etle yang ada di Korea. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Madrasah atas waktunya, kepada para guru-guru dan jajaran wakil kepala madrasah. Untuk adik-adik sekalian, saya berdiri di sini juga pernah seperti kalian berdiri di Madrasah Sanawiyah. Mudah-mudahan apa yang adik-adik semua ingin capai ataupun cita-cita adik-adik sekalian dapat terkabul dan tercapai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menghargai satu sama lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنزل إلينا نعمة ورحمة لعلنا نطيع في رضا الله إنك غفور رحيم ربنا آتنا في
الدنيا. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. 9A. Saya sebagai pengurus OSIS, jabatan saya di OSIS adalah wakil ketua 2. Mohon izin kepada Abang Toiro, saya ingin menanya apa saja tips yang diperlukan untuk masuk ke Akademi Kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk tangan dulu sama Sadewo sekali lagi. Pertanyaannya apa tips yang perlu disiapkan untuk mendaftar Akademi Kepolisian? Mungkin ini saya jawab sekalian, mungkin ada pertanyaan di hati adik sekalian juga. Yang pertama, persiapannya itu persiapan administrasi. Nanti setelah lulus SMA ada diberikan kelengkapan ataupun persyaratan administrasi dari Polres ataupun dari website kepolisian, baik Polda maupun dari Mabes Polri. Ada syarat-syarat yang harus disiapkan. Yang pertama KTP, KK dan lain sebagainya itu disiapkan, SKCK, dan nanti silakan dilihat di website Kepolisian Indonesia maupun pengetahuan umum. Jadi ada sekitar 4 tes akademik yang harus adik-adik siapkan. Yang ketiga, adapun tes jasmani dan kesehatan itu digabung dalam satu rangkaian regular check up tentang kesehatan. Bisa jadi di situ kelemahan kita seperti kita tidak tahu adanya varises ataupun varikokel ataupun penyakit-penyakit dalam lainnya. Kalau penyakit fisiknya biasa itu kaki X, kaki O, mata rabun, ada bekas luka dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang jasmani 12 menit, tes lari 12 menit di lapangan sekitar 400 meter. Nanti adik-adik diberikan waktu 12 menit. Silakan lain waktu 1 menit. Batas minimal restock itu ada sekitar 7 kali pull up ataupun 7 kali restock. Yang ketiga, tes sit up diberikan waktu 1 menit juga. Tes push up diberikan waktu 1 menit juga. Dan yang terakhir itu ada tes shuttle run ataupun lari angka 8. Itu diberikan waktu secepat-cepatnya dalam 3 putaran lari 8. Yang terakhir dalam tes jasmani itu adalah renang 25 meter. Diberikan tantangannya itu renang 25 meter di kolam, silakan renang secepat-cepatnya. Untuk tes jasmani demikian. Yang keempat setelah tes jasmani ada namanya tes antropometrik. Tes antropometrik itu buku di tes antropometrik tersebut. Selanjutnya ada tes wawancara, baik mental ideologi maupun mental kepribadian. Kalau mental ideologi melihat ataupun menilai siapa saja orang yang dites tersebut, apakah dia merupakan seorang yang fanatik terhadap suatu agama, radikal dan lain sebagainya. Untuk yang mental kepribadian dilihat apakah dia gila ataupun ada yang kena psikologinya. Ya, jadi dari PMK dan PMI tersebut dicek kepribadian calon taruna tersebut. Dan yang terakhir ada namanya tes ringpil ataupun pemeriksaan penampilan. Di pemeriksaan penampilan nanti akan ada beberapa jenderal, hampir 8 jenderal mengecek kita satu persatu, dibariskan dalam satu barisan 20 orang. Itu biasanya kita dicek apa saja keahliannya, apa saja kemampuannya, hobi, seni musik, seperti itu. Apabila ada, nanti akan disuruh ataupun diperintahkan melaksanakan hobi ataupun keahlian tersebut. Setelah itu semua dilaksanakan ataupun dilakukan, barulah nanti nilai-nilai tersebut di ranking ataupun diakumulasi dan dijumlahkan, lalu dilakukan rankingan. Nanti akan ada kuota tiap tahunnya, baik dari Polda maupun dari Mabes Polri-nya. Mungkin sekian, terjawab Sadewo? Terjawab. Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri dari kelas 9E. Izin bertanya, Bang. Semasa masa pendidikan Abang di sana, apa saja sih yang Abang rasakan? Kesulitan apa sih yang Abang alami di sana? Itu aja, Bang.
Ya, tepuk tangan. Pertanyaan Hani Sabitri ini sebenarnya cukup gambling ya. Kalau dijelaskan secara jujur, nanti nggak ada yang mau masuk akpol. Mungkin saya jelaskan secara yang enak-enaknya aja, biar adik-adik ada motivasi. Pertama, setelah kita dinyatakan lulus sebagai calon taruna, akademi kepolisian, kita akan dikirim ke akademi militer, ya, dikirim ke akademi militer Magelang selama 3 bulan. Pendidikan di sana selama 3 bulan, bergabung dengan akademi militer, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, dan akademi kepolisian. Gunanya di akademi tersebut dilakukan penggemblengan, yaitu ada masa perpindahan lah dari kita yang masih sipil, yang dulunya anak lulus SMA, yang dulunya males-malesan dan lain sebagainya. Setelah dinyatakan lulus sebagai calon taruna, kita akan digembleng ya di Lembah Tidar di Akademi Militer bersama taruna yang lainnya dari matra lain untuk menjadikan diri kita ini biar fokus ya. Kita ini sebagai taruna, kita ini sebagai militan, supaya kita tidak lagi mengingat masa-masa sipil kita. Disitulah digembleng selama 3 bulan, dan berguna juga agar kita ini terintegrasi ya, biar bisa koordinasi nanti di wilayah kepada sesama TNI Polri agar tidak terjadi clash. Kita turun melaksanakan ibadah bareng senior. Istiqomah, konsisten dalam disiplin belajar, istiqomah dalam disiplin mengatur waktu, itu kuncinya. Ada yang mau jadi akpol ini? Coba tunjuk tangan yang mau jadi akpol. Siapa ini nggak mau jadi akpol ini? Sini sekarang tinggi di kepolisian. Kalau Kapolres di tangan, apalagi? Sudah akpol, ganteng lagi, apa tak menjerit perempuan medianya? Sampai-sampai perempuan pemain rambut mau minta foto katanya. Nah, jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan itu kecuali disiplin dan istiqomah. Hormati orang tuamu, hormati gurumu. Jadi sekali lagi kepada, saya manggil beliau ini adik, kepada Adik Thohiro Muhammad Said, terima kasih atas kunjungannya. Semoga kedatangan Adinda akan menjadi cambuk, akan menjadi motivasi bagi adik-adikmu yang ada di NTSN 1 Labuan Batu ini dalam rangka menggapai cita-citanya. Saya rasa itu saja. Nanti setelah ini Bapak Ibu guru kita foto di sini, backgroundnya anak-anak. Setelah itu nanti anak Draben mau foto silakan. Baru per kelas 7 semua, kelas 8, kelas 9. Setelah itu kakakmu ini sarapan dulu. Jadi saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Yang laki-laki tujuh A. Gini semua, gini. Semangat. Ayo. Komando. Sambung di belakang kalau nggak cukup, sambung ke belakang. Jangan